Halo semua, kembali lagi dengan saya Nadia Sembiring dengan NIM 4183141034 dari jurusan Biologi Universitas Negeri Medan. Kita semua pasti sudah mendengar virus yang menyerang dunia, khususnya negara kita, yaitu coronavirus ataupun COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya berkembang biak. COVID-19 juga sudah menewaskan jutaan jiwa. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan agar masyarakat membuat protokol kesehatan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Kekebalan itu yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu sistem kekebalan tubuh khususnya pada manusia. Yang menjadi outline pembelajaran kita adalah terkait pengertian, fungsi, pengelompokan, jenis, komponen, dan kelainan sistem kekebalan tubuh manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mendengar istilah kekebalan tubuh, daya tahan tubuh, imunitas atau imun. Semua istilah ini sama, tetapi dalam media ini kita akan memakai istilah sistem imun. Sistem imun merupakan sistem yang membentuk kekebalan tubuh untuk menolak berbagai jenis patogen yang masuk ke dalam tubuh. Patogen, apakah itu patogen? Patogen merupakan agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, jamur, dan agen-agen penginfeksi tertentu. Jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, ini disebut antigen. Antigen adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen. Antibodi merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sekarang sudah jelas kan apa itu patogen, antibodi, dan juga antigen. Fungsi daripada sistem imun kita adalah membentuk kekebalan tubuh, menolak dan menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh, serta mendeteksi adanya sel abnormal ataupun adanya infeksi dan patogen di dalam tubuh kita. Bagaimanakah cara membentuk sistem imun? Yaitu dengan cara respon imun. Respon imun adalah cara tubuh untuk merespon benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Respon imun ada dua, yaitu respon imun non-spesifik ataupun biasa disebut dengan alamiah, dan juga spesifik atau biasa disebut dengan adaptif. Bedanya, respon imun non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Respon imun non-spesifik bekerja secara cepat karena tidak membedakan jenis antigen apapun. Antigen ini bisa dilawan dengan benda lain atau patogen apapun. Misalnya, air mata, sel di dalam lambung, rambut hidung, dan mukus. Respon imun spesifik adalah respon imun yang bekerja secara lambat. Antigennya ini spesifik. Satu jenis antigen hanya bisa dilawan oleh satu jenis antibodi. Contohnya ini adalah virus, bakteri, toksin, dan lain-lain. Jika kita kelompokkan, sistem imun terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapis pertama, lapis kedua, dan lapisan ketiga. Lapis pertama dan lapis kedua terletak di pertahanan tubuh atau respon imun non-spesifik, yaitu bagian luar, dan lapisan ketiga terdapat di pertahanan tubuh atau respon tubuh spesifik atau di bagian internal. Jadi, apabila patogen yang masuk ke dalam tubuh dan ingin menginfeksi tubuh, harus terlebih dahulu menginfeksi respon imun non-spesifik lalu ke respon imun spesifik. Jika sistem imun non-spesifik tidak mampu menghancurkannya, maka zat penginfeksi ataupun patogen yang masuk ke dalam tubuh akan berhadapan dengan pertahanan tubuh respon imun spesifik. Pada lapisan pertama terdiri dari kulit, membran mukosa, rambut hidung, silia trakea, dan cairan sekresi kulit. Sedangkan pada lapisan kedua
terjadi proses inflamasi sel-sel fagosit dan perlawanan terhadap protein mikroba. Sedangkan pada lapisan ketiga yaitu lapisan internal, yang berperan di dalam lapisan ketiga yaitu sel-sel limfosit dan juga antibodi. Sekarang kita akan bahas satu persatu lapisan-lapisan pada pertahanan tubuh atau pada sistem imun. Yang pertama adalah pertahanan tubuh di bagian terluar, yaitu bagian non-spesifik. Pertahanan fisik pada kulit dan lapisan mukosa. Pada lapisan luar kulit terdiri dari sel-sel epitel sehingga patogen sulit untuk menembusnya. Selain itu, bagian luar kulit mengandung keratin dan air sehingga dapat menghambat pertahanan mikroba. Membran mukosa melapisi saluran pencernaan, pernapasan, saluran kelamin yang berfungsi untuk menghalangi masuknya patogen ke dalam tubuh. Yang kedua adalah pertahanan mekanis. Contohnya itu adalah rambut hidung dan silia trakea. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup yang memungkinkan dapat membahayakan tubuh. Silia trakea menyapu partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang kedua adalah pertahanan kimiawi. Sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Contohnya itu adalah minyak, keringat, air liur, dan air mata. Minyak, keringat, air liur, dan air mata dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Pertahanan tubuh biologis. Contohnya adalah kompetisi bakteri tubuh dan bakteri patogen yang ada dalam tubuh untuk mendapatkan nutrisi. Jika patogen berhasil melewati lapisan pertama, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan lapisan kedua yang terdiri dari proses inflamasi, sel-sel fagosit, dan pertahanan terhadap protein mikroba. Tujuan daripada sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi. Inflamasi merupakan respon imun terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores, benturan, luka panas, dan lain-lain. Misalnya suatu bakteri ingin masuk ke dalam tubuh. Akibat adanya luka, maka makrofag akan menelan bakteri dan selanjutnya sel-sel plasma atau mast cell akan mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan histamin. Selanjutnya, di daerah luka tersebut, darah akan meningkat karena sel plasma mengeluarkan histamin, yang berarti sel darah putih di daerah tersebut pun meningkat. Pembuluh darah di daerah tersebut melebar untuk mempermudah banyaknya sel darah putih menuju ke daerah tersebut. Selanjutnya tubuh kita akan terasa panas dan luka akan membengkak. Luka ini akan disebut dengan edema. Proses luka membengkak ataupun edema ini menandakan bahwa inflamasi telah selesai.